Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali di udara lewat Zoom ya. Dan setelah beberapa pekan kita tidak Zoom, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melaksanakannya pada malam hari ini. Jadi mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa hal yang disiapkan dan beberapa permintaan juga dari para peserta untuk memfasilitasi setoran hafalan, juga perbaikannya, dan eh, program-program yang lainnya. Insya Allah pada malam hari ini, pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan aplikasi yang telah di-share ya. Dan banyak yang masih bingung barangkali cara menggunakannya meskipun sudah ada tutorial ya. Dan kebanyakan emak-emak juga bapak-bapak ya. Yang muda-muda mungkin sudah tidak asing lagi ya. Mama, bapak-bapak gaptek Ustadz. Insya Allah. Tadinya untuk emak-emak dan bapak-bapak yang mau setor bisa langsung secara eh, apa privasi ya, langsung. Japri, Namun Japri. ternyata banyak sekali yang eh, untuk memanajenya, makanya dimasukkan ke aplikasi itu supaya rapih gitu ya. Karena di aplikasi itu sudah lengkap gitu. Kalau mau menambah Ya. hafalan, mau setoran juga, dan notifikasi yang sudah setor juga ada gitu ya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi itu yang pertama, ya. Yang kedua nanti terkait dengan untuk mengakomodir para peserta baik ikhwan ataupun akhwat yang ingin masuk kelas perbaikan bacaan, yaitu kelas tahsin ya. Ada yang dari nol tadi ya. Kalau lihat data itu ada yang juga eh, tahsin lanjutan dan sebagainya. Ada juga yang lanjut hafalan ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim itu ada 3 tahapan kalau versi Al-Qur'an ya. Dan itu langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selintas ya saya jelaskan di video singkat itu. Yang pertama adalah eh, al-qiraah, dan ini erat kaitannya adalah dengan pelafalan lafal ya atau huruf-huruf kalimat ya, sehingga terkait dengan hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Yang intinya adalah dirangkum oleh para ulama belajar membaca Al-Qur'an dengan bertajwid. Itu qiraah namanya. Yang kedua adalah tartil. Nah, tartil ini sebetulnya erat kaitannya dengan memaknai setiap kata yang kita baca. Makanya dibacanya tartil. Tartil itu kan secara bahasa pertama adalah pelan, yang kedua itu memisahkan. Karena tujuannya adalah memahami setiap kata yang dibaca, karena itulah perintahnya ada di malam hari saat sholat malam. Karena untuk memahami, lebih merenungkan kepada makna-maknanya. Dan yang ketiga adalah tilawah. Nah, tilawah ini adalah
eh, bagaimana dari bacaan yang dipahami, baik dari setiap katanya maupun kalimat ayatnya, hubungan ayat dengan ayat dan sebagainya, itu jadi tuntunan, jadi petunjuk yang diikuti oleh amal gitu, aplikasi. Itu tilawah. Nah, itulah rangkaian perintah kita dengan Al-Quran atau interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kesemuanya itu disebut dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Dan itu tujuan daripada Al-Quran. Dan tahapan pertamanya yaitu qiraah. Kita bagaimana membaca Al-Quran itu dengan benar. Nah, adapun menghafal itu tahapan sebetulnya kalau lihat para ulama salaf atau para sahabat ya, itu justru ada di bagian akhir sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Gitu. Nah, itu sekilas tentang tahapan-tahapan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mengingatkan kembali kepada kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tahapan-tahapannya yang begitu presisi, begitu runut ya. Nah, kali ini karena ini semuanya adalah peserta eh, SQT, ya, Super Quantum Tahfidz yang sudah siap menghafal, meskipun nanti ada beberapa yang siap untuk sambil belajar memperbaiki bacaan hurufnya, gitu ya, belajar tajwidnya lewat metode yang saya tulis, Tahsinul Qiraah, nanti juga saya sampaikan. Nah, kita akan masuk ke cara penggunaan ya, cara penggunaan aplikasi Quran Memo. Nah, Quran Memo ini teman saya yang punya Bapak Ibu sekalian ya, yang memprogramnya dan kita akan ada kerjasama. Meskipun nanti di awal-awal ini perlu saya sampaikan di Quran Memo itu Bapak Ibu untuk juz 30 ya, juz 30 mulai dari Anas sampai An-Naba atau An-Naba sampai Anas ya, itu free ya, itu free, tidak ada eh, tidak berbayar gitu. Nah, namun di aplikasi ini karena sudah disetting aplikasinya sama yang punya aplikasi untuk juz setelah 30, juz 29, 28, 27 dan seterusnya ya. Itu ada dikenakan biaya paket gitu sesuai. Sebulan ada yang 10.000, sebulan ada yang 20.000 gitu ya. Ada yang paket komplit sebulan 50.000. Nah, itu terserah nanti Bapak Ibu sekalian untuk memilihnya. Karena terkait dengan para asatidz yang bertugas untuk mengoreksi bacaan gitu. Kenapa ada infaknya gitu? Itu karena ya kita juga memberikan apresiasi kepada para asatidz yang ada di tim Quran Memo itu yang mengoreksi gitu. Karena mereka juga menyisihkan waktunya untuk mengoreksi bacaan begitu. Ya, itu yang pertama terkait dengan Quran Memo saya sampaikan dari awal. Jadi untuk juz 30 ini free ya. Namun banyak yang kesulitan tadi eh, yang saya susah masuk gitu. Kadang salah password ya atau lupa email, apalagi yang emak-emak dan bapak-bapak ini. Coba semuanya punya email nggak? Boleh ditulis di kolom komentar karena ini harus pakai email kalau aplikasi ini. Nanti kalau aduh Ustaz saya mah terlalu sulit misalkan, itu nanti bisa bisa Jafri saja ya yang kalau terlalu kesulitan ya. Kalau sudah ke sana kemari minta bantuan sama cucunya misalkan. Tapi Setelah mudah-mudahan ya cucu. dibantu sama cucunya untuk bisa gitu ya. Karena itu membantu sekali untuk para asatid mengkoreksi gitu ya. Jadi tidak masuk ke WA. Kalau masuk ke WA kan numpuk tuh, lumayan memorinya jadi penuh gitu. Berat. Nah, kalau lewat aplikasi ini dia tersimpan gitu. Ya. Jadi tidak masuk memori HP gitu, atau WA. Gitu. Baik, kita masuk saja ke cara penggunaan ya, Insya Allah. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian sudah nampak di layar. Sudah, Ustadz. Nah, ini kan ini karena saya sudah masuk. Nah, ini saya akan
log out ya. Jadi dari awal ya, dari awal. Jadi pastikan internetnya itu Bapak Ibu apa? Connect ya. Pastikan connect gitu dari Connect awal. dan sinyal kuat. Oke. Nah, ini dashboardnya gini, seperti ini. Kalau Bapak Ibu buka aplikasi di HP, dia akan muncul. eh, Ini karena saya pakai pakai aplikasi di website ya, karena tidak pakai HP ya, pakai laptop. Ya. Nah, jadi tampilannya kalau di aplikasi HP, bentar saya juga sambil buka. Nah, kurang lebih sama ya. Ada dashboard di sini. Kemudian di sini ada tanda searching, ada tanda bell, dan ada garis tiga ya, garis tiga. Nah, Ya. yang belum punya akun, belum masuk. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang ini, yang garis tiga. Nah, garis tiga nanti di pojok kiri ini muncul login ya. Kalau yang sudah punya akun ya. Kalau yang belum register atau daftar gitu. Di sini daftar dulu. Nah, gitu ya. Nunggu. Nah, itu ya. Ini halakoh tahfidz. Nama akun nanti yang akan digunakan. Sebutkan namanya, kemudian emailnya. Nah, makanya harus punya punya email. Kemudian password. Passwordnya tuliskan dan password ini harus dijaga, harus ingat ya. Makanya dituliskan dulu di kertas emailnya apa gitu ya. Yang mudah diingat saja ya. Kemudian nanti ditulis ulang passwordnya. Jenis kelamin, laki-laki perempuan, tempat tanggal lahir, asal kota, ya, alamat lengkap, kemudian nomor handphone, baru klik daftar. Gitu. Nah, kalau sudah daftar, nanti, nah, sudah ada akunnya, ya. Nanti tinggal tinggal login kalau sudah daftar. Tapi sampai sini dipahami? Insya Allah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi pertama kali daftar dulu ya, baru punya akunnya ya. Kalau belum punya, Betul, daftar ya. dulu. Kalau sudah daftar, nanti Baru, udah punya akun tuh. Nanti tinggal login, masuk ke sini. ya, Ya, oke. Nah, loginnya sekarang kan sudah punya akun nih, kita login nih. Login. Nah, ini kan sudah disimpan. Karena saya tadi disimpan ininya. Kalau tidak di save, nanti dia minta passwordnya. Karena sudah di save, saya tinggal masuk saja. Klik masuk, ya, ya cukup mudah ya. ya, Oke, ini tutup saja. Nah, ini sudah masuk. Nih saya, ya, Halim ya. Sodikin. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat ini ada SQT ya. Kalau yang baru itu namanya halakoh, halakoh. Oh, Karena saya sudah masuk, gitu, sudah masuk ke grup, jadi SQT ini grupnya. Nah ini dipilih dulu, pilih halakoh. Nah, sini kan banyak tuh. Ini dari berbagai komunitas Bapak Ibu. Ya berbagai komunitas. Mereka juga banyak. ada yang tuh, ada Darul Alqom, Darul Hufat gitu ya. Ada Kutab tuh, ada markas, ada MTS, ada Pondok Darul Hasanah, banyak sekali. Nah, ini yang kita nih, SQT. Jadi Oh, iya, ya. Bapak Ibu klik ini, Jadi, klik es- SQT ya. ya. Nanti udah masuk di klik SQT, itu minta password. Nah, passwordnya yang saya kirim. Oh, ya Bismillah hafal. Ah, Al-Masru. bis, harus harus sama ya passwordnya yang dengan yang saya kirim. Tinggal di copy paste saja. Jadi Bapak Ibu Ya, copy paste yang saya kirim tadi, masukkan. Bismillah. Nah, Ya, nanti sudah masuk ke grup seperti ini. Ininya sudah SQT di sininya tulisannya SQT ya. Boleh sambil praktek biar biar ini ya, biar
tidak lupa. Yang belum terutama. Kalau yang sudah, alhamdulillah ya. Izin Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Saya kan udah muncul SKT itu, kemudian saya rekam. Tapi kok di Pak Ustadz nggak terbaca bahwa saya sudah rekam dan saya belum terkoreksi. Nah, udah 10 hari lebih kan? Nama Ibu siapa? Saya Fitriani Pak Ustadz. Baik. Nah, Ibu lihat, ini di SQT, kalau sudah masuk ya, ini SQT sudah direkam, barangkali rekamnya belum masuk atau seperti apa gitu. Karena kalau sudah masuk begini tuh, ini ada tulisan butuh koreksi. Nah, ini hanya admin yang bisa mengoreksi ini, ya, gitu. Tuh, sudah ada tuh, Ibu Siti Lailatul Barokah, sudah saya koreksi, Ibu Khadijah, sudah. Ibu Dewi Wahyuningsih sudah. Tuh, ini yang sudah, Bu. Jadi kalau kalau sudah setor ya, sudah setor, ini akan muncul di notifikasi eh, khusus korektor ya yang mengoreksi gitu. Muncul. Nah, barangkali belum nanti kita akan eh, bimbing ya bagaimana cara cara rekamnya, cara masuknya supaya bisa masuk ke butuh koreksi di sini. Nanti ada listnya di sini, daftarnya. Ya. Tapi pastikan dulu nih atasnya sudah SQT sudah masuk ke grup SQT syaratnya ya. Jadi jangan masuk ke umum gitu. Kalau masuk ke umum, nah di sini tidak ada gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Tayyib. Nah, sekarang bagaimana cara store hafalan? Ya. Nah, di sini kita klik hafalan. Ya. Ziyadah kan? Di sini ziyadah. Yang ini dikoreksi. Belum ada karena belum store. Ya. Contoh. Yang sudah hafal. Ini ziyadah. Hafalan baru. Diklik hafalan baru di sini. Klik hafalan baru. Kemudian di sini pilih ayat. Pilih surat. Pilih suratnya. Kita kan juz amma ya. Rata-rata juz amma. Misalkan surat An-Nas. Ya. Berarti ayat berapa ayat? Ada 6, 1 sampai 6. Tuliskan di sini. Ya. Nah, ini masuknya daftar hafalan apa daftar koreksi? Dapat Ya, hafalan. hafalan. Nah, ini karena belum ada koreksian ya. Tuh. Daftar hafalan. Ini belum ada hafalan kan? Nah, kita mulai hafalan baru tadi. Pilih ayat. Falak misalkan. Ya. Ayat 1 sampai 5 ya. Misalkan. Oke. Ustadz, di webnya tadi tulis apa, Ustadz? Ya. Webnya tadi, nama webnya apa? eh Sudah anak kirim lagi ya untuk di web. Kalau pakai laptop. Bentar Laptop sebentar ya. Bu ya. Saya kirim linknya di grup ya. Terutama yang pakai iPhone ya. Itu di web saja disarankannya. Saya kirim di grup akhwat dan ikhwan. Nah, sudah saya kirim di grup Bapak Ibu. Boleh dibuka ya.
Itu yang web ya. app.quranmemo.com ya. Ini biasanya kalau loading ya karena banyak pengguna Memakan. malam hari biasanya. Jadi Lola ya, loadingnya lama. Bentar. Baik. Nah, kita kembali ke sini. Tadi untuk hafalan ya. Untuk hafalan. Nah, ini misalkan sudah dihafal ya. Jadi ini ziyadah hafalan. Kemudian inti yang dikoreksi ini sudah hafal. Nah, ini yang kalau sudah hafal, ini ada rekam ya, edit, hapus. Kalau mau dihapus, dihapus gitu. Kemudian edit, edit. Misalkan ini karena sudah ada misalkan. Lanjut. Kita mulai hafalan baru. Tadi pilih surat ya. Anas 1 sampai 6. Hafalkan ayat, klik. Nah, ini ya. Tuh. Ini Bismillah mulai menghafal. Boleh juga di checklist untuk tidak ada menampilkan ini. Ini mengingatkan saja. Mulai menghafal. Nah, di sini sudah masuk ke sini, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi ya. Tadi barangkali saya ulangi nih. Aduh, loadingnya. Loadingnya lama. Nah, di sini kan kita mau menghafal tadi ziyadah kan? Hafalan maksudnya bukan ziyadah. Lama sekali. Nah, nih. Perhatikan tahapannya. Hafalan, klik hafalan. Ya. Kemudian, ini mau nambah kan? Ziyadah. Hafalan baru. Nah, hafalan baru tentukan suratnya tadi. Contoh tadi Anas. Berapa ayat yang kita hafal? Karena semuanya Anas misalkan ayat 1 sampai 6. Nah, di sini ada tombol hafalkan ayat. Ya. Hafalkan ayat, diklik. Klik. Nah, masukkan ke sini. Kita menghafal nih. Nah, kalau kita sudah hafal, ingin disetor. Nah, di sini direkam. Ada rekam di sini. Klik rekam. Ya. Simpan. Ini simpan dulu hafalannya ya tadi. Hafalan simpan. Oke. Nah, sudah disimpan nih. Simpan dulu. Nah, sekarang rekam ya. Nah, upload filenya. Jadi ibu ngerekam di luar. Maksudnya di luar Ya, aplikasi ini. Jadi betul. di handphone itu ada ini. Kan ada rekaman ini ya, ada perekam atau recorder. Nah, rekam di sana di HP rekam, nanti filenya diupload di sini. Ini upload file ya. Jadi diklik. Nah, itu kan muncul nih ke pencarian file. Simpanannya. Klik saja gitu ya. Oke. Filenya.
Misalkan karena saya belum ini rekam ya. Ya. Itu. Pokoknya rekamannya yang sudah ada kalau di HP tinggal di klik di pencarian, berarti di perekaman ya. Di perekaman. Kalau sudah ada, tinggal dimasukkan ya. Itu. Nah, itu langsung masuk Bapak Ibu. Langsung masuk. Itu. Kalau sudah masuk, nah karena kita sudah ada di grup SQT, itu langsung ada notifikasi ke para korektor di grup SQT. Nah, seperti tadi Bu Siti ya, Bu Khadijah, Bu Dewi, itu langsung masuk. Gitu. Nah, ini kan, nah di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Di sini kan statusnya nih. Statusnya belum hafal. Ini diklik dulu sudah hafal. Ya. Itu baru nanti rekam. Rekam masuk ke terkirim nanti. Sudah direkam baru terkirim. Ya. Kalau ini Fazal ini untuk games ya. Gitu itu Mas, silahkan. Di handphone itu. Nah, seperti itu. Kalau sudah direkam seperti tadi, itu otomatis sudah masuk. Ya. Dan nanti tim korektor dari SQT itu akan melihat. Ini siapa saja yang sudah butuh direkoreksi ini hafalannya. Gitu. Nah, ini daftar koreksi. Nah, karena belum ada ya tadi saya. Gitu. Nanti kalau dikoreksi udah muncul di sini Bapak Ibu. Ada notifikasinya. Coba yang Ibu Siti, ada Ibu Siti hadir nggak? Bu Khadijah? Hadir, Ustaz. Bu Dewi, ada nggak notifikasinya Bu? Sebentar nih belum dibuka. Coba dibuka dulu. Yang udah dikoreksi itu ada notifikasi. Iya, iya ada. Ada ya? Boleh diperlihatkan Bu? Bentar dulu. Bentar, Ustaz. Nah. Nunggu. Sudah ada? Muter-muter. Loadingnya. Sama, Ustaz. Kendala sinyal berarti. Iya. Ya terkait juga sinyal ya karena kan berbasis internet gitu ya. Jadi sinyal kalau bagus ya insya Allah loadingnya nggak akan lama gitu. Kalau poin maksudnya apa Ustadz? Kalau poin itu? Ini sudah. Poin itu sudah ada Bu. Coba perlihatkan Bu ke kamera notifikasinya. Dan gimana caranya nih Ustaz? Ini nggak ada orang nih saya. Oh, HP-nya lagi dipakai. Iya. Oh, siap. Iya, enggak ada. HP-nya dipakai ini, pakai nge-zoom nih gitu. Oke. Kalau di HP yang lain berarti ya. Iya, nggak bisa Ustaz. Nah, kalau di saya begini. Nggak kelihatan ya. Oh, pakai ini. Coba sebentar. Saya pakai blur tadi. Ya, ini HP-nya cuma satu ini yang dipakai. Karena saya pakai laptop ya, jadi. Ini enggak ada orang di rumah Ustaz, sendirian. Ada notifikasi, terus ada tanda pesan gitu ya. Tanda pesan itu ada
Ada dua berarti itu koreksian gitu ya, catatan gitu, ada catatannya. Ini 3 jam yang lalu Bu Siti ya, Iya. gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk penggunaan memo ini. Jadi kita pakainya untuk koreksi, untuk setoran aja gitu ya. Yang ini untuk setoran aja gitu. Pakai Wak- iya. Quran Memo ini untuk setoran aja supaya nanti terdaftar di butuh koreksi gitu muncul. Nah, kalau di aplikasi ini kan nanti butuh yang bisa membuka butuh koreksi itu para asatid yang mengoreksi gitu. Ya karena memang khusus dikasih eh, password khusus oleh pemilik aplikasi ini gitu. Nah, jadi saya bisa mengoreksi nanti diklik koreksi. Tuh, ketika dikoreksi tuh muncul rekamannya tadi tuh Bu Siti ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi muncul nanti saya kasih catatan itu. Sebetulnya di sini pas kasih catatan itu ada rekam audio tapi lagi di maintenance. Jadi saya belum bisa merekam untuk mencontohkan ya. Jadi nanti lewat lewat WA ya untuk kesalahan-kesalahannya di mana Iya. gitu. Susah nanti saya contohkan tuh di WA. Terus ada nilai di sini, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu. Enggak Ya. lihat tadi Mhm. bintang-bintang. Ada nggak di sana Bu nilainya? Saya tidak lihat. Nah, nanti dibuka ya nanti, insya Allah. Nah itu Bapak Ibu untuk jadi kebutuhannya kita ini adalah untuk hafalan saja, store hafalan dan koreksian. Meskipun Iya. di sini fiturnya banyak di sini ya, fiturnya banyak. Nah, terkait yang tadi koreksian untuk juz amma itu free ya. Nah, Iya. untuk juz 29, 28 dan seterusnya itu yang punya aplikasi ya memberikan eh, apa ya namanya? Peluang gitu ya. Peluang kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang menggunakan aplikasi ini ya bagi para pengkoreksi asatid itu asatid yang mengoreksi gitu. Yang ini untuk setoran aja. Begitu ya, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Ini seputar aplikasi ini. Poin tadi manfaatnya apa Ustaz? Poin. Nah, poin itu ya untuk mengingatkan kita eh, semacam reward lah ya, nilainya gitu. Nilainya poin 10 berarti nah banyak yang perlu diperbaikinya gitu. Dua Gitu. puluh itu secara umum ya sedang itu, tapi ada kan catatan-catatannya nanti ya. Poin Coba itu lihat nilainya. catatan-catatannya ya itu. Kalau poin 3 itu berarti bagus lulus 30 jangan ya. Hafalannya bagus misalkan. Seperti itu. Tapi kalau kalau saya sendiri yang ngoreksi itu biasanya dikasih catatan terkait bukan hanya hafalan tapi bacaan. Misalkan hafalannya bagus lancar berarti 30 kasih. Cuman ada catatan gitu. Ya, catatan misalkan huruf-hurufnya belum belum sempurna atau perlu dipoles-poles ya, dilatih lagi nah gitu seperti pembacaan ahkam dan sebagainya gitu. Cuman tadi yang untuk koreksiannya dengan suara, makanya saya belum bisa mengirimkan karena lagi di maintenance untuk suaranya. Saya sudah tanyakan tadi ke pemilik aplikasi teman saya. Jadi masih koreksiannya berupa catatan gitu ya. Nah, insya Iya. Allah nanti untuk koreksiannya kalau di aplikasi ini masih di maintenance, kita akan eh, kasih lewat WA insya Allah Japri ya. Saya Japri nanti insya Allah. Iya. Oke Begitu ya, Ustaz. Bapak Ibu ya. Oke. Itu Ya. Ustaz. Ada yang ditanyakan lagi terkait Ada aplikasi ini? Ustaz, saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ibu. Saya Radiah dari Aceh, Pak Ustaz. Masya Allah, Hmm, tabarakallah. Aceh, gimana Aceh kabarnya ya, sekarang? Alhamdulillah luar. Ini Ustaz, saya Alhamdulillah. mau tanyakan mengenai poin juga. Saya kan belum
pernah kayaknya nggak belum masuk notifikasi, tapi nilainya di situ tertera sudah 78. Itu bagaimana Ustaz? Kenapa seperti itu? Ya, saya belum ini. Terus Ibu mau udah setor belum? sudah setor, tapi saya nggak paham. Saya setor apa yang di ini di aplikasi, saya klik-klik terus saya hafal terus di situ terus saya seperti arahan Oh, aja saya ikut. Di situ tertera nilainya apa poinnya 78. Terus saya mau dengar, mau baca di mana saya lihat koreksinya ada yang salah atau ibu bagaimana. ibu udah masuk ke ini belum? Ke SQT, grup SQT? Grup SQT Halakoh, eh, halakoh SQT. belum. Ah, berarti ibu masuknya ke umum itu. Berarti yang dikoreksi oleh yang lain gitu. Bukan sama Oh, saya. oh nggak ngerti saya Ustadz. Bagaimana cara di grup ini di grup Kuantum Hafiz? Ya, tadi sudah saya jelaskan caranya. Jadi, tadi nyimak dari awal nggak, Bu? Nggak mental nih, Ustadz, mental. Jadinya nggak Oh, dua kali oke. masuk, dua kali mental ya. Ini harus diulang lagi nih. Yang halakohnya diklik aja nanti jadi. Rekaman. Kalau ada rekamannya kirim rekamannya aja Ustaz, jadi nggak perlu Ya, ngulang. ya nanti Bu di rekamannya ada ya. Nanti Iya. di dikirim sama admin rekaman ini. Jadi nanti masuk dulu ke grup Halako SQT. Nah, kalau sudah masuk ke Halako SQT, nanti kan di sana ada menu tuh, ya. Ada nama ibu gitu ya. Terus tadi ada jumlah poin gitu ya. Iya, Kemudian ada menu, ada ziyadah, ada hafalan gitu kan, ada murojaah. Nanti diklik hafalannya gitu. Pokoknya ikuti nanti tutorialnya di apa di rekaman gitu. Ya. ya, Insya Allah baik. mudah kok. Ya, karena pelan-pelan tadi juga saya mencontohkan. Itu baru masuk kalau sudah masuk ke SQT, itu akan masuk ke notifikasi saya. Oh, seperti Butuh itu. koreksi. Nah, itu muncul tadi tuh Ibu Siti, Ibu Khadijah, Ibu Dewi, itu muncul tuh. Berarti nama saya belum ada di situ ya, Terus Ustadz. ada Bu Fatma tuh muncul, Fatmawati, ada Pak Has tuh muncul. Nama-namanya muncul. Belum Anda belum nama Ustaz. Ibu siapa? Radiah, Ustadz. Radi. Oh, belum ada Radi. tuh. Berarti Ibu masuk ke grup umum Oh, iya. gitu. Itu dikoreksinya sama tim itu, tim tim Quran Memo Oh, iya. Oh, arah gitu. kamar ya Ustaz ya. Iya. Kalau masuk ke SQT itu nanti masuk ke notifikasi saya. Jadi saya Oh, yang iya. koreksi nanti. Baik, Ustadz. Saya coba lagi nanti. Siap, siap. Oke, Makasih, paham ya? Ustadz. Ya, Oke. makasih. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam sama Bapak siapa? Saya Has. Oh, Pak Has ya. Pak Sofyan. Ya, Dari mana mau Pak tanya Sofyan? dari Cikarang, Ustaz. Cikarang, Masya Allah. Gimana, gimana? Ada yang ditanyakan? Itu jadi fungsinya ini hanya untuk mengirim hafalan ya. Ya, Oh, karena kebutuhan yang kita hanya untuk menampung yang hafalan. Karena kan kalau di WA itu kalau semuanya setor ke WA saya penuh itu. oh, WA-nya penuh. ya, Gitu. ya. Makanya saya Habis buat pakai habis aplikasi buat ini. baca juga. Oh ya. Mm-mm. Jadi kalau yang untuk murojaah apa itu nggak usah di ini ya. Iya, Saya nggak kan nggak nggak usah, tahu. nggak perlu lah. Oh ya, Jadi ya. ini untuk setoran aja gitu. Ya. Nanti Bapak misalkan seperti yang sudah saya sampaikan, koreksiannya apa? Nah, itu diperhatikan gitu. Oh ya. Gitu ya. Nanti kalau Ya. kalau kalau sudah aplikasinya sudah selesai maintenance-nya yang suara itu nanti ada suaranya nanti rekaman. Hmm, Ini kan Oh ya. di rekaman tuh butuh koreksi nih. Ada butuh iya. koreksi. Oh ya. Ya, Ya. ini nanti kalau saya klik koreksi, ini contoh Pahas nih ya. Nih ada Pahas tuh, Ya. ini kan? Oh ya. Nah, Ya. saya koreksi di sini. Tuh, muncul. Ini kirim koreksi.
Nah, ini ada rekaman. Saya ngerekam. Misalkan kesalahannya di mana, saya contohkan. Tapi karena lagi Oh di ya. maintenance, jadi saya belum bisa ngirim suara lewat aplikasi Oh ya. ini, gitu. Tapi Oh nanti ya. insya Allah lewat WA saya kirimkan koreksian Oh ya. untuk bahas dan yang sudah masuk ya lewat Ya. apa lewat suara gitu. Itu baru Oh ya. lewat tulisannya saja Oh ya. gitu. Bisa Kalau dipahami ya? misalnya ya, eh, kalau misalnya salah atau kok perlu dikoreksi lagi, wah, hafalannya diperbaiki atau gimana itu Ustaz? Nah, boleh disetorkan lagi. Oh, setorkan lagi. Oh ya. Setorkan lagi gitu ya. Tapi Ya, yang terima kasih. yang kalau nambah hafalan sendiri silakan aja itu jalan aja. Tapi Oh yang ya. sebelumnya itu dikoreksi, yang dikoreksi diperbaiki aja gitu sambil ya sambil. Jadi Oh ya. sambil jalan sambil dikoreksi gitu. Seperti nanti yang mau ikutan kelas tahsin juga bukan berhenti menghafalnya ya, menghafal terus tapi sambil dikoreksi gitu, sambil perbaikan bacaan. Nanti seiring waktu juga insya Allah ya kalau kalau kitanya serius itu Allah mudahkan ya Ya. gitu. Ya, manjada Jadi harus. wajada. Kalau sungguh-sungguh pasti dia dapat, insya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, minta teknik supaya cepat hafal. Ini teknik cepat hafal. Saya boleh bertanya Ibu, kenapa Ibu ingin cepat hafal? Boleh dijawab Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martawati ya. Kenapa ingin cepat hafal Bu? Ya, dari Lampung, Pak. Iya silakan. Ya, saya udah baca ya seperti kata Pak Ustadz, di copy dulu, di scan ya. Udah, Mm-mm. terus saya ulang-ulang lagi, terus saya Mm-mm. dengar-dengar juga itu Morotal tiap Mm-mm. pagi, siang, Iya. pokoknya saya karena saya juga ada pensiun ya. Saya Mm. pikir ya banyak baca Al-Qur'an itu. Tapi kok saya coba ngerekam ya, rekam sendiri itu. Kok banyak pas sudah mulai ngerekam lupa lagi. Taib, taib. Seperti iya apa mm, kadang-kadang kan lupanya, makanya saya daftar lagi yang untuk tahsin itu. Mm-mm. Eh, karena saya mau store juga, saya ngoreksi sendiri kok kayaknya ini saya belum belum apa ya, belum mantep gitu. Terus lupa lagi gitu, nah gitu Mm-mm. Pak Ustadz. Taib. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, gimana Bu? Baik, Ya, untuk minta saran dari Pak Ustadz. Terima kasih oke, Pak Ustadz. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teknik ya supaya cepat hafal itu sebetulnya mudah Ibu ya. Cepat hafal itu. Yang paling penting itu adalah eh, hafalan itu bisa cepat tergantung konsentrasi kita ya, tergantung kesiapan kita gitu. Jadi kalau kita fokus, insya Allah itu cepat. Tapi kalau kitanya tidak fokus, masih ada pikiran gitu apa gitu yang dipikirkan, ya, itu dibaca 1.000 kali pun itu tidak hafal-hafal. Gitu. Jadi makanya kenapa di SQT ini ada imajinasi, ada tasawur namanya. Tasawur itu mengimajinasikan gitu. Diimajinasikan itu sebetulnya untuk men-trigger kita fokus ya, supaya fokus gitu. Bukannya tidak ada pikiran-pikiran yang lain kecuali Al-Quran gitu. Makanya sebelum menghafal Quran itu kita harus sterilkan dulu pikirannya, sterilkan dulu dari hal-hal yang bisa mengganggu ya. Makanya ada tuh tahapan-tahapannya. Pertama sebelum menghafal itu kait dengan kondisi manajemen diri. Manajemen diri itu Bapak Ibu harus siapkan kondisi kita dalam keadaan betul-betul secara fisik ya, siap ya, eh, tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, itu. Kemudian
banyak minum air putih, banyak senyum gitu ya. Kondisikan fisik kita itu betul-betul fresh gitu. Kemudian manajemen waktu juga terkait waktu Bapak Ibu. Ya, waktu yang paling optimal itu adalah di sepertiga malam. Jadi sebelum subuh atau setelah subuh atau setelah maghrib. Ya, tapi yang paling utama itu sebelum subuh. Itu fresh. Ya, pikiran kita tidak akan eh, setelah tahajud boleh. Ya, setelah tahajud. Pokoknya di waktu-waktu malam itu nggak ada pikiran-pikiran. Tapi kalau pagi-pagi ibu menghafal, nah itu biasanya pikiran kita sudah mulai sibuk dengan urusan-urusan lain. Makanya tadi syaratnya itu sterilkan dulu pikiran kita, jangan sampai ada masih memikirkan hal-hal lain di luar Quran. Itu ya, di luar Quran. Jadi harus fokus. Itu ya yang pertama. Kedua, tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena hafalan Quran itu bukan tergantung kecerdasan, bukan tergantung IQ. Tidak. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu melihat kebersihan hati, kejernihan pikiran itu yang sungguh-sungguh itu Allah kasih kemudahan gitu. Betul, keikhlasan juga ya. Gitu. Ini penting, itu penting. Manajemen kolbunya ya diperbaiki dulu. Untuk apa kita menghafal? Gitu. Apakah untuk ikut tren hafal Quran atau supaya disebut seorang hafizah atau hafiz oleh manusia? Nah, itu juga sangat berpengaruh ya. Apalagi kitanya masih banyak misalkan afwan, maksiat dan sebagainya gitu ya. Itu dihindari. Ya, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul harus disterilkan diri kita itu. Kemudian setelah itu ya setelah persiapan dan sebagainya, kondisi hati dan sebagainya, pikiran itu. Maka baru ke teknis ya, teknis caranya tadi yang sudah saya sampaikan di video di awal-awal tuh ya, video kedua, di rekaman kedua. Jadi Bapak Ibu bisa tadi mendengarkan dulu murotal, tapi mata kita sambil melihat ke mushaf Al-Quran dan ayat yang sedang dibacakan. Dan ayat yang sedang kita dengarkan tadi dibacakan oleh Qori, misalkan. Kita dengarkan 3 sampai 5 kali sambil kita lihat. Nah setelah itu baru di-scan. Di-scan perlahan-lahan per kata, di-scannya itu per kata, seolah-olah si kata itu masuk ke sini. Coba lakukan 1, 2, 3 kali. Kalau 3 kali, coba diimajinasikan. Ya, lafad-lafadnya itu. Gitu. Nah, sebetulnya lebih bagusnya Bapak Ibu, itu melalui pendekatan makna. Ya, jadi perkata atau terjemahan, kemudian maksud alur cerita dalam ayat tersebut itu apa? Itu biasanya lebih melekat. Ya, bahkan jauh lebih kuat 7 kali lipat ya dibanding kita hanya menghafal lafaz-lafaz saja tanpa kita paham maknanya gitu. Jadi bagusnya Bapak Ibu sebelum menghafal, sebelum mendengarkan itu dibaca dulu terjemahnya, kemudian kalau ada buku tafsir yang sederhana penjelasan itu dibaca dulu supaya ada tasawur ya, ada gambaran dalam pikiran kita tentang ayat yang akan kita baca ya. Nah, gitu. Boleh ya. Niat-niat yang bagus karena memang Al-Qur'an itu akan jadi syafi'an li ashabi ya. Ya itu juga masuknya lillah gitu. Karena Allah akan mengganjar gitu. Ya. Niat karena ganjaran juga itu karena Allah yang mengganjarnya begitu. Eh sampai mana tadi? Kepotong. Nah, ketika kita sudah ada tasawur, gambaran, baru kita scan gitu. Itu jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Ya, jauh lebih mudah gitu. Menyekannya
Seperti tadi, scan 3 kali, kemudian kita imajinasikan, tutup mata, imajinasikan ayat-ayat yang tadi yang kita baca. Itu harus tergambar semua. Itu. Kalau sudah kita imajinasikan, tidak ada yang salah, baru boleh diucapkan secara nyaring dan harus terdengar oleh telinga kita. Ya, itu kalau sudah diimajinasikan tidak ada yang terlewat, gitu ya. Jangan diimajinasikan belum sempurna semua lalu dibacakan. Jangan. Nanti kita capek sendiri. Jadi imajinasikan dulu semua sampai tidak ada yang kelewat. Baru kita bacakan secara nyaring. Gitu. Ya, sambil diimajinasikan. Nah, kalau sudah tidak ada yang bisa, kalau sudah tidak ada yang kelewat, baru kita baca sebanyak-banyaknya. Jadi banyak baca itu bukan sebelum, tapi setelah hafal. Itu baru banyak baca. Nah, itu dengan metode khomsin tadi, minimal sehari itu 50 kali dibagi waktu sholat. Gitu. Ibu, Bapak, kalau misalkan sebelum menghafal, baca sebanyak-banyaknya, itu tetap ya. Ketika menghafal itu, kok nggak hafal-hafal, padahal saya sudah banyak menghafal. Kenapa? Karena ibu tidak konsentrasi, tidak fokus. Tapi hanya 3 kali kita scan, fokus tuh. Sampai diimajinasikan, itu jauh lebih cepat gitu. Ya, nangkepnya gitu. Karena sudah dia fokus kita mengimajinasikan. Untuk Quran sebaiknya gunakan ada yang terjemahannya atau tidak. Kalau untuk hafalan, ya, untuk hafalan sebaiknya Qurannya khusus Bapak Ibu yang tidak terganggu visualnya itu ke mata kita karena untuk merekam itu. Kalau yang terjemahan biasanya itu sebelumnya, makanya tadi kayak yang ada terjemahan, ada tafsirnya itu sebelumnya, sebelum kita menghafal baca dulu tuh target yang akan kita hafal. Misalkan berapa ayat atau berapa baris. Kan ada 15 baris tuh satu halaman. Kita mau bagi 2, bagi 3, bagi 4 gitu. Tentukan dulu tuh, targetkan dulu. Nah, baru kita baca terjemahnya, baca tafsirnya, misalkan seperempat nih, seperempat ayat aja, seperempat halaman aja. Itu yang kita baca terjemahnya, baca tafsirnya. Baru setelah itu dengarkan, ya sambil kita lihat, mata kita sambil lihat. 3 kali atau 5 kali. Setelah itu baru kita scan gitu, ya. Imajinasikan, gambarkan, kalau sudah tidak ada yang terlewat baru dibacakan. Nah, setelah itu justru harus dibaca sebanyak-banyaknya. Bahkan ada penelitian ya di luar negeri itu 1 jam harus diulang Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah menghafal nih, udah hafal nih, udah diulang-ulang, hafalannya udah lancar. 1 jam setelah menghafal, misalkan Bapak Ibu menghafal jam 5 subuh, oke? Nanti jam 6 itu harus diulang. Gitu. Jam 6 itu harus diulang. Ya. Jangan sampai tidak. Kenapa? Karena ya rawan gitu. Rawan lupa. Makanya sebanyak-banyaknya. Sampai diriwayatkan itu Ibnu Rajab, Bapak Ibu, Ibnu Rajab itu mengulang-ulang hafalan baru itu sampai 70 kali. 70 kali itu. Sampai ada nenek-nenek itu yang lewat, bolak-balik itu. Sampai hafal si nenek itu. Karena dia mengulang banyak. Tapi keesokan harinya, si nenek itu ditanya, sudah masih hafal enggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak fokus. Gitu. Dia hanya mendengar saja. Gitu. Ya. Itu selevel ulama. Gitu ya. Mengulangnya berapa? 70 kali. Nah kita, gitu. Makanya sebetulnya pengulangan setelah hafal itu yang paling penting. Makanya sudah saya sampaikan minimal itu dengan 50 kali setelah hafal. Ya, dengan dibagi 5 waktu sholat. Dan sebelum tidur 5 menit atau 10 menit itu dibaca. Di hafalannya itu diulang. Karena itu waktu sangat krusial. Ya, itu masuk ke alam bawah sadar. Kemudian ini jadi hal yang wajib ya
bukan secara syar'i ya, tapi bagian daripada proses bagi para penghafal Quran itu untuk sholat malam gitu. Karena di sanalah sebetulnya pengulangan hafalan gitu. Maka aib sebetulnya bagi para penghafal Quran dia malas bangun malam. Aib ya. Karena justru di sanalah tempatnya untuk kita murojaah Al-Quran itu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz boleh tanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kalau untuk yang tadi ada ziyadah, ada koreksian, ada hafal gitu ya. Yang Mm. yang koreksian itu hanya muat 3 surat aja gitu ya Ustadz ya. Karena saya mau nyetor lagi setoran hafalan, setoran sebelumnya belum dikoreksi gitu. Kan ada kata-kata begitu. Jadi maksimal 3 ya untuk yang Oh, itu harus dikoreksi dulu. Ya. eh, nah ini ya berarti 3 surat gitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Nah, itu kan sebetulnya tadi udah punya saya udah dikoreksi Ustadz. Ya. 3 Ibu surat. Siti, Ibu siapa? Dewi. Oh, Bu Dewi. Dewi ya, ya. Nah, itu kan selama maintenance itu kan voice note-nya belum bisa mana yang kekurangannya. Itu kita tahu benar atau enggaknya gimana Ustadz? Nanti saya akan kirim ya, insya Allah. Oh, Saat ya. ini kemarin-kemarin memang lagi pada ini Bu, rush hour nih, banyak kegiatan. Ya, insya Allah ya, mulai hari Ahad sore atau Senin lah, insya Allah semuanya akan saya kirimkan rekaman suaranya, Oh. insya Allah. Baik Ustadz, makasih. Sama-sama Bu Dewi. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, nah itu terkait dengan aplikasi ya, insya Allah. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh nanti di grup ya, di grup WA. Jadi mohon maaf kemarin-kemarin agak pakem karena lagi ini kita ada persiapan program ya. Jadi mohon maaf sekali, saya belum aktif kemarin-kemarin ya. Insya Allah nanti ke depannya kita eh, aktifkan kembali. Bahkan nanti saya akan kirim flyer-flyer, motivasi-motivasi ya terkait dengan menghafal Quran dan sebagainya insya Allah. Baik, tidak ada lagi yang ditanyakan ya terkait ini, aplikasi dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke informasi kedua terkait dengan tadi sudah ada berapa Pak Den yang sudah mau ikut Dari halakoh untuk tahsin ya, untuk ya tahsin itu tahsin sama yang dari nol. ya itu dari Ikhwan dan Ikhwan total tuh hampir 60 yang berminat. Mm-mm. Nanti bisa disampaikan untuk detailnya biar lebih Baik, jelas. baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share dulu ini ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin masuk kelas tahsin, ya, kita ada panduan khusus, ya, dan ini buku Tahsinul Qiraah yang saya susun sendiri, pengalaman pribadi dan pengalaman waktu saya ngajar Al-Quran ke pelosok-pelosok di Indonesia, di eh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, kurang lebih 2 tahun sebelum Corona. Itu saya setiap bulan Bapak Ibu ke pelosok, ya. Dan ini yang saya ajarkan metode tahsinul qiraah namanya tahsinul qiraah, metodenya namanya metode aku, ya. Ini saya susun dan alhamdulillah banyak yang terbantukan dengan metode ini, ya. Dan ini sudah ada eh, rekomendasi dari guru-guru saya. Ada Syekh Dr. Ahmad Muhammad At-Tuhi dari Mesir. Ini pakar ilmu tadabbur Quran, ya, dalam ulumul Quran dan ilmu balaghah. Dan ini dari Dr. Fadlullah, ini guru
Saya orang Sudan ya. Ini masih muda ini. Beliau doktor di Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang di Indonesia ya, nikah sama orang Sunda. Saya pernah ke rumahnya beberapa kali silaturahim. Dan beliau ngasih ini apa namanya? Mukadimah ya atau kata pengantar beliau ini. Nah, ini metode tahsinnya yang saya tulis. Ini ada dua, Bu, Bapak Ibu ya. Ini tahsin pertama, khusus perbaikan bagaimana cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Dan ini bukan berdasarkan urutan abjad. Yang saya tulis ini berdasarkan urutan makhorijul huruf dari matan Al-Jazari. Ya. Ini pembukaannya, mukadimah. Nah, ini kaidah-kaidah, ada kaidah-kaidah yang saya sampaikan dari beberapa matan ya. Itu kaidah cara membaca Al-Quran, ada 6 kaidah. Kemudian pembahasan sifatul huruf secara detil ya, ini saya tuliskan di awal sebagai maklumat ya. Nanti sebelum masuk ke praktek latihan itu. Sifat-sifat huruf semuanya lengkap banget ya. Sifat lawan yang berlawanan ya. Ada level tafkhim ya, bagaimana pelafalan huruf tafkhim itu ada levelingnya ya, itu sangat jelas sekali. Ada tafkhim nisbi ya dan sebagainya. Kemudian huruf-huruf yang dibaca tebal dan tipis seperti lafzul jalalah, huruf ro dan sebagainya. Ya, lengkap di sini di awal-awal. Nah, di pembahasan pertama, latihan praktek pertama Bapak Ibu di tahsinul qiraah ini jadi tahsinul qiraah ini yang pertama adalah khusus perbaikan pelafalan huruf-huruf Al-Quran. Urutannya adalah berdasarkan urutan makhorijul huruf. Nah, ini contohnya ya, di pelajaran pertama kita akan mulai dengan perbaikan cara melafalkan huruf-huruf al-jauf ya, huruf al-jauf. Ini matan al-jazarinya fa'aliful jaufi wa ukhtaha wa hi wa hurufu maddin lil hawa'i tantahi ya, dan seterusnya. Kemudian praktek latihannya, bagaimana cara melafalkan huruf wawu. Ini tidak boleh ada suara yang keluar dari hidung, ya. Bagaimana didahului huruf ain. Ain pun huruf ini keluar dari tenggorokan, bukan dari hidung. Kebanyakan orang membacanya a'udzu, gitu ya. Itu sebetulnya keliru. Kenapa? Ini kalau dibaca seperti itu ada dua kesalahan. Satu kesalahan makhraj ain ya, yang kedua kesalahan waw ya. Karena dibaca sengau tadi. Harusnya tidak boleh. Harusnya begitu. Bukan ya. Nah, ini kita latih. Fokus dia. Jadi di latihan pertama karena berdasarkan matan Al-Jazari kita fokus latihan huruf-huruf al-jauf, bagaimana huruf al-jauf itu dilafalkan ya. Ini contohnya latihannya, latihan dalam kata, kemudian nanti latihan dalam ayat Al-Qur'an. Jadi setiap pertemuan itu satu huruf kita perbaikan. Huruf yang lainnya kita tidak hiraukan, yang penting fokus di sini gitu. Nanti masuk ke huruf selanjutnya, misalkan huruf halqi ya, mulai dari aqsal halqi, hamzah dan ha. Nih, ya. Nih makhrajnya seperti apa, cara mengucapkannya seperti apa, sifat-sifat hurufnya seperti apa saja. Nah, kita jelaskan. Bahkan kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami, ya. Baru kita praktek, yang paling banyak tuh prakteknya, ya. Dan ini satuan huruf prakteknya. Bagaimana pelafalan huruf hamzah itu sebetulnya, ya. Tuh satuan huruf praktek sampai betul ya, sampai merasakan gitu. Baru setelah itu hurufnya dengan berbagai macam tanda baca atau harokat ya, itu dipraktekkan dalam kata ya. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya kalimat. Tuh, fokus satu huruf, hamzah hamzah terus ya. Gitu. Terus dengan berbagai macam harokatnya baru latihan di ayat Al-Qur'an. Di sini pun fokusnya adalah ke huruf hamzah tadi. Gitu. Nah, selain huruf hamzah, selain al-jauf itu tidak terlalu kita fokuskan untuk koreksinya. Di sini karena fokusnya supaya maksimal dalam pelafalan huruf hamzah. Setelah itu sudah selesai hamzah baru ke ha. Jadi runut
ya Bapak Ibu. Ini sebagai gambarannya untuk tahsinul qiraah. Gitu ya. Ini sebanyak 28 huruf ya. Berarti 28 pertemuan. Jadi satu pertemuan satu huruf Bapak Ibu. Itu. Ya ini gambarannya ya untuk tahsinul qiraah. Oh. Ini yang ikut kelas tahsin nanti. Nanti insya Allah admin akan menginformasikan lebih detailnya seperti apa gitu ya pembelajarannya. Nah yang kedua ada yang dari nol ya, yang dari nol. Sebentar, yang dari nol. Kalau yang dari nol beda beda ini ya beda materi yang dari nol. Ini gambarnya saja. Nah ini, bentar ya. Nah ini yang dari nol Bapak Ibu ya. Nah, dari nol ini memang belajar, ini belajar huruf-huruf ya, mengenal nama-nama huruf. Ini juga urutannya urutan makhrijul huruf ya. Jadi kelompok makhraj. Pelafalannya bukan huruf hijaiyah ya, bukan dari abatasa gitu, tapi berdasarkan urutan makhrijul huruf supaya kita tahu mana huruf yang satu makhraj ya, mana huruf yang beda gitu. Nah, ini latihannya seperti ini nanti. Kalau yang dari nol, kalau yang dari nol itu memang bagi yang belum bisa baca sama sekali sebetulnya, itu. Yang dari nol itu. Contoh nih, nah, ini eh, pelajaran pertamanya adalah tadi yang pertama itu langkah pertama itu mengenal nama-nama huruf ya dengan pelafalannya. Yang kedua adalah latihan membaca huruf berharokat. Jadi fathah itu ya dengan 4 huruf dari bibir ya. Kalau fa ini sebetulnya satu satu bibir, tapi kita gabungkan di sini. Ini huruf-huruf syafatain semuanya. Ya. Jadi kita menggunakan metode analitik sintetik di sini. Jadi dari satuan huruf ke huruf sambung. Jadi di awal-awal itu sudah bisa huruf huruf sambung. Ya. Ini memang khusus untuk dewasa karena saya buat buku ini untuk dulu ya lagi rame-ramenya orang yang hijrah ya, para pemuda hijrah itu sampai 1.700 orang ya menggunakan buku ini. Alhamdulillah terbantukan mereka bisa membaca Al-Quran karena ini termasuk kuantum ya atau percepatan membaca Al-Quran itu. Oh, ini latihannya, ini gambarannya ya itu. Nah ini eh, saya syaratkan bagi guru-gurunya itu selesai buku yang pertama tadi ya. Jadi buku guru-guru yang mengajarkan buku ini dia disyaratkan untuk selesai lulus buku Tahsinul Qiraah tadi. Karena dia harus mengajarkan betul-betul pelafalan makhrajnya, sifat hurufnya gitu ya. Terus itmamul harokahnya, ahkamnya dan sebagainya itu harus betul-betul. Minimal sudah talaki Al-Quran gitu. Bacanya sudah mutqin gitu. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya yang dari nol. Dan alhamdulillah banyak yang terbantukan bahkan dengan tulisannya, latihan menulis tuh. Ini yang dari nol. Kalau yang dari nol itu sampai kita ada hukum, sampai ke hukum hukum bacaan ini. Sampai ke ayat-ayat goribah, Bapak Ibu, ya. Oh,
hukum-hukum bacaannya. Ini ada metodenya tersendiri, saya ajarkan. Dan dipakai di beberapa lembaga sekolah juga. Ya. Tuh. Seperti ini belajar huruf sukun dan tasydid ya. Kemudian ini langkah keempat ya. Nah ini ada huruf-huruf yang dilewati gitu ya. Kalau dalam pembahasan ilmu tajwid ini namanya hamzah wasal gitu. Tapi karena ini praktis ya, basisnya praktis, jadi tidak ada teorinya, kita langsung praktekkan saja. Alhamdulillah ini menjadi mudah. Kemudian kita kenalkan juga tanda baca mushaf lokal dan mushaf Madinah. Jadi setelah selesai buku ini, ya para peserta itu alhamdulillah bisa baca 2 mushaf, baik mushaf lokal maupun mushaf Madinah, ya nggak ada kendala, insya Allah. Nah ini pelajaran ke-6 baru ke bab hukum mad, ya tuh contohnya seperti ini. Jadi praktis semua. Sampai ke setelah selesai hukum mad, hukum tanwin, nun mati gitu ya, hukum mim mati. Oh, ketujuh ayat-ayat goribah tuh riwayat Hafiz, Tarik Syatibiyah tuh. Tashil Hamzah, Imalah, Nabar. Nah ini level advance-nya ya. Jadi satu buku ini sampai akhir tuh sampai ke Waqaf ya. Sampai ke Waqaf dari nol. Ini dari nol. Gitu. Nah itu gambarannya ya. Bapak Ibu untuk yang mau masuk ke kelas tahsin sama dari nol ya. Itu. Nanti hubungi admin saja, teknisnya seperti apa silahkan. Kalau untuk pembelajaran buku ini, buku tahsin dan eh, membaca dari nol, itu bentuknya buku ya, bentuknya buku. Jadi kita belum me- menyebarkan e-booknya ya, tapi bentuknya buku gitu. Nanti hubungi admin saja ya terkait dengan teknis dan sebagainya. Teknis pembelajarannya seperti apa eh, nanti admin akan memberikan informasi lebih lanjutnya. Itu Bapak Ibu gambarannya ya terkait dengan nanti yang mau ikut kelas tahsin sama dari nol ya. Insya Allah nanti yang ngajar karena banyak kelas nanti bukan hanya saya tapi juga teman-teman saya, bahkan ada murid-murid saya langsung yang sudah saya rekomendasikan untuk mengajar. Karena untuk mengajar buku ini harus eh, disertifikasi dulu ya. Harus lulus dulu ujian bacaannya ya. Ujian eh, cara mengajarkannya juga. Kemarin saya baru mengadain sertifikasi dengan tim dari Ruang Sanad, ada yang dari Jakarta, dari Depok, Bekasi, bahkan ada yang dari Kalimantan juga. Ya. Demikian barangkali sebagai informasi tambahan terkait dengan kelas tahsin tadi. Ini sebagai upaya, tadi sekali lagi, bahwa interaksi kita dengan Al-Quran itu harus tahapannya itu betul-betul runut ya, tadarruj atau bertahap. Sebagaimana Al-Quran juga turun secara bertahap. Gitu. Karena bacaan itu sejatinya adalah terkait dengan makna. Karena huruf-huruf Al-Quran itu kalau disatukan, digabungkan itu menjadi sebuah kalimat. Dan kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu punya makna tersendiri. Gitu. Kalau keliru baca itu bisa berdampak kepada makna. Gitu ya. Makanya para ulama menyusun buku tajwid gitu ya. Dulu namanya Fanut Tajwid, sekarang menjadi ilmu tajwid. Itu dalam rangka itu. Jadi tahapan qiraahnya benar gitu ya. Baru ke tahapan selanjutnya tartil, memahami makna dan tilawah ya. Mengikutinya dengan amal. Itu yang disebut dengan tadabur Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Den untuk malam ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya. Ya, baik.
Syukron jazakallahu khair buat Ustadz Halim. Tadi juga sudah ada gambaran ya untuk dua kelas tahsin yang insya Allah akan dibuka untuk memaksimalkan hafalan sebenarnya. Jadi bukan untuk menunda hafalan, tapi untuk supaya lebih memperbaiki hafalan-hafalan yang sedang dikerjakan. Nah, sebagai tambahan, untuk pelajaran insya Allah besok ya, besok eh, akan di-share. Nanti Ya, untuk kelasnya itu akan batasi maksimal 10 orang per kelas. Karena supaya maksimal, kayak tadi kan ada, nanti akan praktek satu persatu langsung. Jadi sama seperti kita ngaji langsung gitu. Jadi kalau satu kelas kayak gini sekarang banyak kan 30 gitu nggak akan kepegang semuanya. Dan itu tidak akan maksimal buat Bapak Ibu semua. Jadi emang benar-benar full belajar ngaji dari awal. Jadi sebenarnya kalau yang sudah disampaikan Ustaz Halim tadi, yang dari nol pun itu sudah begitu selesai, insya Allah sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, kemudian kalau untuk yang tahsin tadi ya, sebelumnya juga kita sudah pernah berjalan untuk online, itu normalnya itu satu pekan satu pertemuan. Jadi total ada 28 pertemuan, karena satu huruf itu satu pertemuan. Kecuali nanti ada yang mau intensif, itu akan dibuat kelas berbeda ya, kalau banyak yang berminatnya. Itu kalau yang untuk intensif itu bisa sampai 2 sampai 4 kali setiap pekannya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan minatnya. Nah, kemudian full ya secara online. Nanti waktunya juga kita akan, insya Allah kita akan kita tentukan. Soalnya kalau ngikutin dari semua peserta biasanya akan banyak beda-beda tuh. Nanti kita akan bingung dengan waktunya. Gitu. Biasanya banyak yang nggak sesuai. Jadi insya Allah akan kita tentukan, dan kemungkinan untuk waktunya mah biasanya malam seperti sekarang lah. Dari kalau sudah berjalan sih langsung praktek bisa nggak lama, sekitar 1 jam itu sudah bisa selesai. Nah, dan kemudian nanti untuk bukunya itu juga berupa buku fisik ya. Buku fisik nanti itu insya Allah akan kita siapkan juga. Dan sebagai informasi juga, nanti kelasnya ini berbayar. Berbayar, kenapa berbayar? Tadi ya, salah satunya adalah untuk kita sebagai bagian dari gimana kita memuliakan guru pertama, dan kedua juga dari infak tersebut itu akan menjadi salah satu kebaikan buat Bapak Ibu semua, karena akan sebagian itu akan disalurkan ke sekolah anak-anak penghafal Al-Quran yang sedang kita bangun juga. Itu ada Kutab Tadabur Quran, sesuai yang tadi disampaikan, fokusnya kita ke Tadabur Quran. Dan insya Allah tahun ini juga kita sedang membuka SMP. SMP Tadabur Quran, itu juga nanti programnya adalah eh, full bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, tahfiz, dan life skill. Insya Allah kita akan buka di tahun ini menjadi angkatan pertama. Jadi infak yang Bapak Ibu berikan itu nanti akan support semuanya, dan insya Allah menjadi jariah buat Bapak Ibu, dan menjadi kebaikan buat kita semua. Nah, untuk detailnya besok ya, Bu. Besok saya ini masih dirapikan. Tadi ada yang kurang informasinya. Besok insya Allah saya siapkan untuk flyernya dan detailnya. Dan detailnya kelas tetap dipisah ya antara akhwat dan ikhwan. Nanti untuk akhwat juga ada ustazah yang akan mendampingi. Itu juga dengan ikhwan. Nanti akan kita sesuaikan. Kemarin sih yang di polling itu ada 60 lebih, hampir 60 lah, hampir 60 peserta yang berminat, dan ini juga akan kita, insya Allah akan kita buka kelas-kelas eh, keluar juga ya, tidak hanya di member SQT saja itu.
Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu terkait program tahsin? Baik, kalau tidak ada, nanti juga kalau Assalamualaikum Ustaz. ya, Ada Ustaz mau tanya. ya gimana Ibu? Saya Silakan. Arabiah yang tadi dari Aceh. Saya mau tanya, kalau masuk kelas tahsin itu, jadi kan harus ada panduannya kami untuk menyimak. Bagaimana kami peroleh buku itu dan berapa kami berbayarnya seperti itu Ustaz. Ya, besok sekalian Bu ya, saya detailkan semuanya, saya rincikan semuanya bersama pendaftarannya juga, dan insya Allah itu sangat inilah sangat bisa terjangkau, insya Allah mudah-mudahan, dan ini kan akan menjadi kebaikan buat kita semua sebenarnya. Amin. Ustaz Ustaz, dititip ya Ustaz. tolong dimasukkan ke grup. Saya belum ada di grup tahsin. Oh gitu, nanti di WA ke saya ya Bu ya, ke itu saya Nomor kirim WA. nomor saya, nanti di WA ke saya biar dimasukkan ke ke grup nanti. Baik, di mana WA-nya di itu di chat ya, oh ya. Di chat ya, Alhamdulillah. di Makasih. chat. Ya, ya, makasih Nah, banyak Ustaz. kemarin alhamdulillah sebelumnya juga berjalan, selesai untuk tahsin qiraah. Kemudian dari nol juga berjalan juga alhamdulillah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ustaz, Ya, maaf mau silakan Bu. tanya. Kalau yang dari nol itu materinya dari mana aja, tapi terus kalau yang tahsin itu kan berarti kan lanjutan itu mulainya dari mana aja gitu Ya, itu mungkin materinya. langsung ke Ustadz Halim ya. Tadi sudah disampaikan juga sebenarnya sama Ustadz Halim. Jadi kalau yang dari nol itu sebenarnya dari yang belum bisa baca sama sekali. Kemudian yang tahsinul qiraah itu yang sudah bisa baca tapi ingin lebih memaksimalkan lagi karena kan lebih dalam lagi untuk pembahasannya. Perbaikan-perbaikannya gitu ya. Iya, ha. Jadi sebenarnya sama-sama belajar makhrajul huruf tapi levelnya yang berbeda. Silakan Ustadz Halim untuk tambahannya. Baik, baik. Untuk yang dari nol itu memang peserta itu yang belum bisa sama sekali, tetapi di diperbolehkan bagi mereka yang Ustaz saya pengen dari nol lagi meskipun ya sudah mulai lancar-lancar gitu, tapi ingin perbaikan betul-betul dari awal. Karena yang dari nol pun kita fokus pertama itu adalah bagaimana cara melafalkan huruf-huruf itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara talaki gitu. Ya, sampai ke ahkam, ke hukum-hukum bacaan gitu. Nah, kalau yang tahsinul qiraah, yang tahsin itu kita fokus di tahapannya ada dua, Bapak Ibu. Tahapan pertama adalah perbaikan pelafalan huruf. Karena banyak orang yang lancar baca Qur'annya, tapi pelafalan hurufnya itu masih belum mengena gitu pada makhraj dan sifat-sifat hurufnya itu. Iya. Dan setelah saya mendengarkan setoran-setoran dari Bapak Ibu dan ternyata ya masih banyak begitu ya Hmm. yang perlu diperbaiki ya. Perbaikan. Ada yang perbaikannya itu memang sangat mendasar gitu. Ada yang beberapa huruf gitu. Ada yang sifat-sifatnya belum pas gitu, belum sempurna gitu. Maka itu disarankan tahsinul qiraah yang sudah lancar baca Quran tapi ingin perbaikan. Yang perbaikan pertama dalam tahsinul qiraah itu adalah fokus kita memperbaiki bacaan huruf gitu. Yang pertama, Nafasnya. kenapa? Ini karena ini pondasi dasar. Yang kedua adalah tahapannya ahkam. Itu ada buku kedua khusus latihan bagaimana membaca hukum-hukum mad, gitu ya, hukum-hukum nun mati tanwin, izhar, ikhfa, iqlab dan sebagainya. Itu secara runut sampai detail sampai akhir gitu. Harapannya dengan dua tahapan ini ya bacaan Qur'annya lebih baik lagi. Bahkan itu sudah levelnya level talaki dengan masyayikh gitu.
Nanti kita hadirkan kalau sudah selesai itu, kita hadirkan guru-guru saya nanti baik, baik yang dari Mesir gitu ya, ataupun yang lainnya, supaya langsung dengan masyayikh gitu. Begitu ya. Ya, Eh, jazakallah Ustaz. wa iyak, wa iyak. Nah, Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah besok ya, besok kita akan sampaikan secara menyeluruh, dan nanti mungkin juga akan, ini belum sempat dibahas tadi ya, perlu nggak Tat, nanti untuk placement test dulu untuk penempatan kelas, kita akan lakukan itu ya, atau sesuai permintaan saja? Nah itu ya belum sempat dibahas, sekalian aja di sini disampaikan. ya. Jadi sebetulnya untuk mengklasifikasikan kelasnya itu memang ada placement test terlebih dahulu ya, supaya oh ini ibu bapak ini bagusnya di tahsin langsung ke tahsinul qiraah atau dari awal gitu. Biar Nanti seragam ya kelihatan Ustaz. dari membacaannya. Nanti kita akan placement test dulu. Kalau sudah tergabung grupnya berapa orang gitu, berapa kelas, nanti setiap kelas ada placement test terlebih dahulu mengirimkan bacaan Oh, surat atau ayat tertentu nanti yang saya kirim. Gitu. baik. Ya, itu insya Allah akan lebih lebih sesuai ya, karena juga bukan dalam artian yang mulai dari nol itu belum bisa sama sekali. Tapi di situ juga kan banyak pelajaran-pelajaran yang materi-materi yang bisa didapatkan, dan kalau sudah mengikuti dengan sempurna juga insya Allah di yang belajar dari nol itu pun sudah bisa melafalkan bacaan dengan cukup baik. Begitu ya Ustaz ya? Ya, betul. Ya. Baik, itu saja dulu yang Bahkan bisa. yang tahsinul qiraah itu sebetulnya eh, itu diperuntukkan juga untuk guru-guru ya yang sudah mengajar, cuman dia pengen mengupgrade ya bacaannya, atau untuk santri-santri yang ingin menghafal Quran. Jadi pra tahfidz ya. Pra tahfidz itu yaitu belajar tahsinul qiraah terlebih dahulu. Dan ini beberapa lembaga pendidikan menggunakan ini ya. Eh, jadi yang perlu saya tambahkan juga, jangan kecewa dengan, wah berarti harus belajar dulu tahsin gitu, wah berarti belum bisa menghafal gitu. Nah, insya Allah ini juga menjadi salah satu bagian kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, supaya jauh lebih maksimal. Karena kan yang seperti disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Halim juga, Abu Bakar, Umar ya, Umar itu menghafal Al-Baqarah itu sampai 12 tahun. Masya Sedangkan Allah. kita Hmm. eh, kejar-kejaran dengan program yang 30 hari hafal 30 juz, 2 bulan, 3 bulan Luar hafal tiga biasa puluh ya. juz. Nah eh, itu salah satu yang bisa jadi menjadi pengennya seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu, dan yang disampaikan tadi juga Ustaz Alim, menghafal itu bab terakhir, dan tidak ada perintah langsung untuk menghafal ya, Tet, ya di Al-Quran ya. Betul. Nah, jadi tidak perlu khawatir bahwa dengan interaksi mulai dari perbaikan hafalan itu akan jauh lebih menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Baik, syukron jazakumullah khair buat Bapak Ibu yang sudah bergabung Satu dan lagi Pak Den, ya silakan Tet. sebelum saya lupa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa eh, pembelajaran tahsin ya, kemudian perbaikan-perbaikan bacaan Al-Quran secara talaki itu sangat gencar sekarang dibumingkan, termasuk di lembaga kita di sini. Karena memang Bapak Ibu sekalian, bacaan Quran yang bagus ya, sesuai dengan makhraj sifatul huruf, itu sekarang itu sudah semakin terbuka dengan adanya sains, teknologi, dan terbukti apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama sahabat dulu. Ya, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi ruqyah. Ya, ruqyah. Ruqyah itu ya semacam pengobatan
yang sifatnya non medis gitu ya, non medis, tapi memberi dampak terhadap fisik maupun non fisik. Itu sekarang sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa bacaan Quran itu memberikan vibrasi ya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu teman saya dokter ya. Bahkan beliau banyak membaca jurnal-jurnal internasional terkait dengan vibrasi bacaan Al-Quran. Satu-satunya yang bisa mengoneksikan kembali sel saraf yang sudah terputus atau koslet gitu ya. Ketika itu terjadi, maka orang akan menjadi majnun gitu. Itu yang satu-satunya getaran suara itu adalah bacaan Quran yang bisa menyambungkan. Dan ini sudah dipraktekkan ternyata oleh para sahabat dulu gitu. Ketika mereka menterapi orang majnun, diterapi selama 3 hari berturut-turut, pagi petang dibacakan Al-Fatihah, dan atas izin Allah ternyata orang tersebut normal kembali ya, hilang dari majnunnya. Dan ilmu pengetahuan hari ini membuktikan itu. Makanya bacaan Quran itu bukan bacaan biasa, bukan bacaan seperti hadis ya atau bacaan bahasa Arab lainnya. Beda. Quran itu bernilai ibadah. Karena itulah perbaikan bacaan Quran itu sangat betul-betul diperhatikan oleh para ulama. Ya. Dan inilah keunggulan di antara Al-Quranul Karim. Cara bacanya saja sudah bernilai ibadah. Gitu. Makanya dituntut untuk memaksimalkan kita mempelajarinya. Gitu. Tak mengenal usia. Gitu. Yang penting ada ikhtiar dari kita untuk memuliakan Al-Quran sesuai dengan perintahnya. Gitu. Qiraah tadi, iqra, itu memperbaiki bacaannya. Karena ternyata bacaan Quran yang baik itu memberikan dampak yang luar biasa, baik secara fisik maupun non-fisik. Dari hanya getarannya saja, gitu. Apalagi kalau kita paham makna yang kemudian diamalkan. Jauh lebih memberikan keberkahan, ketentraman, insya Allah. Demikian Pak Den. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, syukran, jazakumullahu khair. Kembali kami ucapkan kepada Ustadz dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan juga ya, karena ini menjadi salah satu bagian kita dari berinteraksi dengan Al-Quran. Kita belajar, kita mempelajari, dan insya Allah kita akan bisa mengamalkan, menerapkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kembali kami sampaikan besok, insya Allah akan saya sampaikan semuanya mengenai program tahsinnya, dan untuk malam ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kullal khair Bapak Ibu.